Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Hari ini kita akan belajar tematik C, subtema 1, pembelajaran 2-3 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat di wilayah dataran rendah pada umumnya bekerja sebagai petani. Salah satu tanaman yang dihasilkan oleh petani adalah padi. Petani bekerja keras agar padi yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tahap pertumbuhan tanaman padi. Petani membudidayakan padi agar kita tetap dapat mengonsumsi nasi setiap hari. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan. Akan tetapi, sebelum menerima hak, kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan terlebih dahulu. Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah dengan cara melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Dalam kehidupan, kita harus senantiasa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jika kita telah mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Dalam pelaksanaannya, kita juga harus menghormati hak-hak orang lain. Setiap hari kita makan 3 kali, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Ketika makan, ambillah makanan secukupnya, lalu dihabiskan. Karena kita harus bertanggung jawab atas makanan yang kita ambil. Kita harus ingat bahwa masih banyak orang yang kekurangan dan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena masih mendapatkan makanan. Salah satunya dengan menghabiskan makanan yang dimakan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban terhadap hasil bumi. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum atau sesudah mendapatkan hak. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap bahan makanan yang kita makan. Apa saja hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam seperti padi? Salah satu contoh hak dan kewajibannya yaitu haknya mendapatkan padi atau beras dan kewajibannya mengambil secukupnya agar tidak tersisa dan terbuang. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan, akan tetapi sebelum menerima hak, kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan terlebih dahulu. Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah dengan cara melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Kita tidak boleh merusaknya. Materi selanjutnya yaitu mengenai kolase. Kolase adalah karya seni tempel berbagai jenis benda kecil pada permukaan gambar. Karya seni kolase dapat dibuat dari berbagai macam benda seperti koran bekas, kain perca, daun kering, biji-bijian, ataupun manik-manik. Benda tersebut ditempel dan dihias semenarik mungkin. Kamu sudah mempelajari pemanfaatan tanaman sebagai sumber daya alam, misalnya tanaman padi. Selain dijadikan sumber energi untuk beraktivitas, lingkungan di sekitar kita pun memerlukan tumbuhan agar udara tetap segar. Apabila udara segar, tubuh kita menjadi sehat dan kita dapat melakukan aktivitas dengan lancar. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Tanpa tumbuhan, tidak akan ada makanan bagi hewan dan makhluk hidup lainnya. Tumbuhan berbeda dengan hewan. Tumbuhan tersusun atas 2 bagian utama, yaitu bagian yang tumbuh dari atas tanah disebut tunas, serta bagian yang tumbuh di bawah tanah disebut akar. Fungsi bagian tumbuhan. Akar
Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Fungsi akar yaitu berguna untuk menyerap air dari dalam tanah. Selanjutnya, batang. Batang berfungsi menyangga tumbuhan sehingga menjaga tumbuhan agar tetap tegak, serta berguna untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lain, seperti cabang, daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, daun. Daun berguna untuk membuat makanan. Bunga berguna untuk perkembangbiakan. Kemudian buah berguna untuk melindungi biji. Dan yang terakhir, biji sebagai calon tumbuhan baru. Kegiatan menanam tumbuhan adalah sebuah contoh yang baik dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kegiatan ini harus dijadikan sebagai salah satu kebiasaan baik yang dapat menjadi contoh untuk generasi berikutnya. Cara menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam di sekolah. Carilah sebuah botol air mineral bekas, kaleng bekas, atau wadah plastik bekas yang dapat kamu jadikan sebagai pot. Berilah sedikit lubang di bawah wadah. Kemudian isilah wadah tersebut dengan tanah secukupnya. Pilihlah biji-bijian yang akan kamu tanam, misalnya cabai, tomat, atau kacang hijau. Masukkan biji tersebut ke dalam pot yang telah kamu siapkan sedalam 3 cm. Siramlah dengan air secukupnya. Mintalah izin kepada gurumu untuk menyiram pot-pot tersebut di luar kelas agar terlihat rapi dan indah. Yang terakhir, siram dan rawatlah tanamanmu setiap hari. Jadikan ini sebagai kewajibanmu menjaga tanaman yang telah kamu tanam. Cara menjaga kelestarian alam juga bisa dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam kembali hutan yang gundul, menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang berlebih, dan melakukan daur ulang. Kesimpulannya pada pelajaran kali ini, agar kita mendapatkan hak dan kewajiban kita terpenuhi terhadap sumber daya alam, kita harus menjaga dan melestarikan alam. Sekian pelajaran pada hari ini. Apabila masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.